Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ana Luna. Oke, di konten kali ini saya akan memberikan penjelasan apa itu tentang proses resmi dan tidak resmi, atau proses yang legal atau yang ilegal, ya. Apa itu contohnya? Saya berikan satu contoh, ya. Contohnya mungkin proses yang ke negara Singapura, ya. Contohnya, oke. Kalau ada orang sebagian yang mengatakan, katanya kalau proses resmi dan tidak resmi itu sebenarnya katanya sama aja, resmi-resmi juga di sananya, ya. Oke, jadi sama saya mau dijelaskan. Ada juga sebagian PMI yang pernah bertanya dengan saya, yang dia prosesnya resmi, ya, melalui proses resmi sesuai dengan prosedur legal. Mungkin ada sebagian temannya dia proses secara tidak resmi atau ilegal, ya. Jadi kenapa saya mau menjelaskan di sini, biar semua tahu apa sih maksud dan tujuannya proses resmi dan tidak resmi itu. Oke, contohnya kalau di sini saya jelasin, ya. Kalau misalkan yang proses resmi, yang resmi kan sesuai dengan peraturan pemerintah, kita akan proses yang sesuai, ya. Nah, dan kalau yang tidak resmi, contohnya mungkin dia pakai jalur, ada yang sebagian katanya lewat Batam, ya. Padahal kalau yang resmi itu kita proses harus sesuai dengan domisili atau KTP PMI tersebut, dia berasal dari mana. Jadi gini, ya. Oke, sebentar. Kalau yang resmi itu kan kita harus ada semua dokumen, juga harus komplit. Contohnya harus ada KTP, KK, akte, izin keluarga, buku nikah, ya. Terus nanti kalau misalkan daftarnya pakai yang resmi, jadi pasti nanti dari pihak perusahaan selepas di medical akan dijalankan, kalau dokumennya sudah komplit akan dijalankan untuk bikin ID, ya, ke Depnaker. Bikin ID itu sesuai dengan asal daerah atau domisili KTP yang berasal dari mana, gitu. Terus kalau yang selepas bikin ID, ya kan, rekom paspor, terus bikin paspor. Apabila anak tersebut sudah dapat majikan, berarti ada proses selanjutnya, yaitu dia turun. Wah, lobet ini harus sambil dicas, ya. Kayaknya lobet. Selamat pagi semuanya. Saya harus sambil ngecas ini. Oke, perlu tindakan-tindakan, ya. Diperlukan tindakan, masukan sambil ngecas, cas. Sebentar, ya. Perasaan semalam saya udah ngecas, ternyata mungkin ngecasnya tidak benar, ya. Ngecas enggak sih nih?
Oke, tadi saya ngasih tahu ya kalau misalkan pakai proses yang resmi, ya kan? Oke, selepas tadi udah sampai bikin paspor ya. Kalau paspor sudah jadi, otomatis kan nanti dari Singapura akan diproses, yaitu kalau yang sudah dapat majikan turun IPA atau permohonan buat work permit itu ya, yang buat kerja ya, visa kerja IPA itu ya. Nanti kalau IPA sudah turun, selepas turun nanti akan turun yaitu isinya sudah turun, APA sudah turun, dan proses selanjutnya yaitu permohonan legalisir JO ke Depnaker. Sekalian kalau sudah beres berarti permohonan untuk OPP ya. Kalau OPP sudah selesai berarti yaitu acara selanjutnya untuk pemberangkatan berarti udah selesai ya. Nah, itu kalau yang pakai prosesnya resmi. Oke, kalau yang tidak resmi, tidak ada ID, tidak ada proses legalisir JO, tidak ada OPP, itu ya bedanya. Oke, memang betul. Biarpun tidak ada yang biarpun yang tidak resmi atau ilegal, di sananya memang benar mereka orang terdaftar karena memang dia juga harus ada work permit atau visa kerja. Di sananya memang diakui resmi ya. Contohnya di Singapurnya memang resmi diakuin karena dia ada work permit, ya kan? Sama yang resmi juga ada work permit juga, cuman bedanya kenapa ada perbedaan? Ya jelas ada perbedaan. Kalau yang resmi adalah terdaftar di Indonesianya, kalau yang tidak resmi tidak terdaftar. Kerugiannya apa kalau kalian menggunakan yang tidak resmi? Kerugiannya apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, contohnya mungkin terjadi kecelakaan atau meninggal dunia atau ada masalah, apabila kalian mau komplain ya, kalian tidak bisa komplain pergi ke kedutaan ya, ke embassy Indonesia. Karena apa? Bisa, memang kalian tetap bisa untuk datang ke sana, tetapi setelah dicek data kalian di kedutaan atau di embassy ya, ternyata kalian tidak ada data pada waktu berangkat dari Indonesia ke Singapura, contohnya seperti begitu. Jadi tidak ada datanya. Kenapa sama kita dibilangin ilegal? Ya karena kalian di Indonesianya secara tidak resmi ilegal dan tidak ada data dari kedutaan itu ya. Jadi jangan bilang proses resmi dan tidak resmi itu sama ya. Ada perbedaannya dan ada keuntungannya dan ada kerugiannya. Keuntungannya kalau kalian pakai proses resmi, ya jelas kalian resmi terdaftar di Indonesia, di Singapurnya juga, ya kan? Kalau yang ilegal, kalian memang di Singapurnya terdaftar, tetapi di Indonesianya kalian tidak terdaftar. Ruginya itu apabila kalian mau komplain atau mau terjadi kecelakaan atau kematian, bagaimana nanti, siapa yang akan bertanggung jawab? Karena tidak ada pihak dari Indonesia, perusahaan yang tanggung jawab karena kalian berangkat secara ilegal. Oke, jadi saya saranin ya, kenapa mesti pakai yang ilegal kalau memang ada yang legal? Kenapa mesti pakai yang tidak resmi kalau ada yang resmi? Oke, mulai sekarang kita budayakan, pakailah proses yang resmi untuk kerja ke luar negeri, oke? Dan silahkan kami memproses proses ke luar negeri yang resmi untuk ke negara tujuan Singapura, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Timur Tengah.
silakan datang ke kantor kami yang beralamat di Jalan Lewi Damar, Kampung Cirende, RT 001 RW 002, Desa Kalanganyar, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Banten, Indonesia, ya. Dengan PT Alfa Nusantara Perdana. Jangan ragu ya, silahkan bagi siapa saja yang mau kerja ke luar negeri dengan menggunakan proses resmi atau legal, silahkan di kantor kami tersedia yang resmi ya, jangan jauh-jauh, silahkan datang ke PT Alfa Nusantara Perdana, Jalan Lewi Damar, kilometer 5, Kampung Cirende, RT 001 RW 002, Desa Kalanganyar, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Banten, Indonesia, ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan persyaratannya apa saja kalau mau kerja ke luar negeri, contohnya ke Singapura. Ke Singapura, persyaratan yang harus disiapkan yaitu KTP, KK, akte, izin keluarga, buku nikah, ijazah, sudah harus vaksin. Yang kedua, minimal lebih bagus vaksin booster ya. Oke. Ke Taiwan. Proses ke Taiwan, dokumennya apa saja yang harus dipersiapkan? KTP, KK, akte, izin keluarga, buku nikah apabila sudah menikah ya. Ijazah ditambah SKCK kalau Taiwan. Dan sudah harus vaksin. Umur yang ke Taiwan dari umur 21 tahun sampai 42 tahun. Non atau X ya. Oke. Ke Malaysia, dokumennya apa saja? KTP, KK, akte, izin keluarga, buku nikah, SKCK ya. KTP, KK, akte, izin keluarga, buku nikah, Jangan lupa bagi yang sudah X udah harus ada paspor ya, harus ada paspor lama ya kalau yang X ya. Kalau tidak ada pada tahun biometrik nanti kena biaya biometrik. Biaya biometrik itu mahal banget ya. Kena casnya nanti mahal kalau ada biometrik. Ini sebenarnya ngecas enggak? Ngecas. Sambil ngecas saya lagi siaran langsungnya sambil ngecas nih. Oke, tadi sampai Malaysia, Hong Kong. Oke, Hong Kong, KTP, KK, akte, izin keluarga, buku nikah ya. Paspor lama kalau sudah X luar negeri. Memang kalau Hong Kong kita menerima hanya yang sudah X saja, terutama yaitu X Singapura, X Taiwan atau X Hong Kong ya. Malaysia tadi sudah, Malaysia, Hong Kong. Timur Tengah. Oke, Timur Tengah formal ya. Timur Tengah ada biaya penempatan seperti biasa, KTP, KK, akte, buku nikah ya. Paspor lama kalau sudah X. Ijazah kalau yang ijazah terakhir ya. Oke, silakan. Kenapa harus pakai proses yang ilegal atau tidak resmi? Kalau masih ada proses yang resmi, silakan merapat ke kantor kami PT Alfa Nusantara Perdana, Jalan Lewi Damar, kilometer 5, RT 001 RW 002, Kampung Cirende, Desa Kalanganyar,
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Lebak, Banten, Indonesia. Oke, PT Alfa Nusantara Perdana yang beralamat di Jalan Lewi Damar, kita penyalur tenaga kerja ke luar negeri dengan negara tujuan Singapura, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Timur Tengah. Silakan bagi yang bagi yang mau kerja ke luar negeri ya. Umumnya untuk semua daerah, khususnya untuk daerah wilayah Banten, tidak usah jauh-jauh. Silakan merapat ke kantor PT Alfa Nusantara Perdana cabang Lebak, Banten yang beralamat di Jalan Lewi Damar, Kampung Cirende, RT 001 RW 002, Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Lebak, Banten, Indonesia. Dan jangan lupa silahkan hubungi nomor WhatsApp 086131688495 untuk bertanya atau menelepon ke WA. silahkan, kita akan melayaninya ya. Silahkan merapat bagi yang mau kerja ke luar negeri. Oke, mungkin saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan konten saya berguna dan bermanfaat bagi yang membutuhkan ya. Terima kasih yang telah menonton, mensubscribe, komen, dan jangan lupa ya tonton video-video berikutnya dari Ana Luna. Okay, thank you for watching my video. Don't forget like, share, comment, and subscribe. And don't forget watching my next video. Okay, thank you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Selamat pagi.